在这边。Sintayong, si Mourinho Asia, sayembara jersey timnas Indonesia, supporter jadi desainer, hadiahnya bikin ngiler. Media Vietnam, ejek Indonesia, menang tapi bermain terengah-engah. Halo, Sobat Bola. Ada kabar unik dari Italia nih. Media Italia Sportalate kasih julukan buat pelatih timnas kita, Sintayong, ST, sebagai si Mourinho Asia. Serius? Iya, ternyata gaya melatihnya yang tegas, cerdas, dan hasil gemilang bikin mereka kagum. Kalau Mourinho punya, parkir bus. ST kayaknya punya, garasi Garuda. ST, Mourinho-nya Asia, seriusan, julukan itu bukan tanpa alasan. Media Italia nyebut ini karena prestasi gemilang ST waktu bawa Seongnam Ilhwa juara Liga Champions Asia 2010. Pelatih yang membawa Indonesia bersinar di Asia ini layak disebut Mourinho versi Asia. Begitu kata Sportalate. Gimana nggak? Dari tim yang dulu sering dibilang cuma kuat di ASEAN, sekarang timnas kita mulai berani unjuk gigi di panggung Asia bahkan dunia. Ngomong-ngomong, Sob, pertama kali ST datang di akhir 2019, banyak yang skeptis. Pelatih mahal-mahal tapi belum tentu jaminan sukses, mungkin begitu pikir sebagian orang. Tapi STY pelan-pelan bikin perbedaan besar, walaupun sempat tertunda debutnya karena pandemi. Perjalanan gemilang Garuda di bawah STY, kita lihat ya, apa aja hasil karya STY. 1. Lolos ke Piala Asia 2023, setelah 16 tahun absen, timnas Garuda akhirnya balik ke Piala Asia. Walaupun nggak lolos grup. Bisa tahan Jepang dan Irak bikin dunia melirik kita lagi. 2. Peringkat keempat Piala Asia U23 2024, ini juga lumayan. Walau gagal ke Olimpiade, kita sempat bikin Gini dan Uzbekistan keringat dingin. 3. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ini gila sih. Dulu kita sering gugur cepat, tapi sekarang udah nyampe tahap yang dulunya cuma mimpi bahkan dalam ronde 3 ini timnas kita dipandang jadi sang kuda hitam, apalagi terbaru kita baru saja mengalahkan The Green Falcon 2-0. 4. Membangun generasi muda, tim ST rata-rata pemainnya masih anak kuliahan. Usia rata-rata di Piala Asia cuma 23,81 tahun, termuda di turnamen. Mourinho Asia. Tapi tanpa drama, kalau Mourinho sering bikin drama press conference, ST lebih suka bikin lawan geleng-geleng lewat strategi. Lihat aja, gimana dia eksplorasi pemain-pemain muda kayak Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka. ST itu kayak dosen killer, tegas banget, tapi tujuannya baik. Kalau nggak disiplin, nggak usah main bola, mungkin begitu prinsipnya. Sobat, menurut kalian, ST lebih cocok disebut Mourinho Asia? Atau mungkin klub Korea? Atau jangan-jangan, Zidane-nya ASEAN? Kasih komentar dong, siapa pelatih dunia yang menurut kalian gayanya mirip ST? Dengan semua pencapaiannya, nggak salah kalau ST sekarang jadi kebanggaan kita. Tapi ingat, Sob, di balik julukan keren ini, masih ada tugas besar, bikin Indonesia jadi Raja Asia, bahkan dunia. Beralih berita lainnya, sayembara jersey timnas Indonesia, supporter jadi desainer, hadiahnya bikin ngiler. Halo, Sobat Garuda. Ada kabar seru nih buat kalian yang punya jiwa kreatif. PSSI lagi bikin gebrakan baru dengan mengadakan sayembara desain jersey timnas Indonesia. Kerjasama dengan Erspo, aparel resmi timnas, bikin kesempatan ini makin spesial. Yang bikin beda, desain jersey kali ini nggak cuma dari tim internal, tapi supporter juga bisa ikutan ngasih ide. Kebayangkan serunya, jersey Garuda, desain supporter. Ketua Exco PSSI, Arya Sinulinga, bilang ini adalah pendekatan baru buat ngebentuk zirah perang timnas. Jadi, kalian gak cuma dukung timnas dari tribun, tapi bisa langsung jadi bagian dari sejarah dengan desain kalian. Menariknya, gak cuma jersey pemain lapangan yang dilombakan. Ada 4 kategori yang bakal diadu, 1 jersey kandang, 2 jersey tandang, 3 jersey kiper kandang, 4 jersey kiper tandang. Semua ide, dari model kerah, panjang lengan, sampai motifnya bakal dipilih berdasarkan polling dari supporter lewat situs Kita Garuda, mekanisme sayembara. Yuk, siapkan ide terbaikmu, jangan buru-buru buka Photoshop dulu, Sob. Nih,
Timeline penting buat kalian yang mau ikutan. 1. Tahap pengumpulan desain. 11-13 Desember 2024 sedih. Desainer bisa mengirim ide mereka, yang nantinya bakal dikurasi sama PSSI dan Arspol. 2. Tahap polling. 16-19 Desember 2024 sedih. Desain yang lolos kurasi bakal dipajang di laman Kita Garuda, dan semua supporter dengan Garuda ID bisa ikut milih. Jadi kalau belum punya Garuda ID, cepet bikin ya. Arya Sinulinga udah wanti-wanti, ini biar nggak ada bot yang ngevote secara curang. Hadiah eksklusif, sob. Jangan sampai ketinggalan, nggak cuma bangga karena desainmu dipakai pemain idola, pemenangnya juga bakal dapat hadiah eksklusif. Tiket gratis nonton timnas selama setahun penuh, yes, kamu bakal jadi tamu kehormatan di semua pertandingan. 1 set jersey bertanda tangan pemain timnas. CEO Arspol, Muhammad Sadat, bilang, mereka juga terbuka sama masukan. Jadi kalau kalian punya ide anti-mainstream kayak jersey full batik atau motif khas daerah, kasih aja. Kalau kamu jadi desainer, bakal pilih tema apa? Motif tradisional kayak batik dan tenun, atau gaya modern dengan corak futuristik? Yuk, komen di sini. Mungkin ide kamu bisa jadi inspirasi buat desain timnas. Sobat Garuda, jangan lupa, ini bukan cuma soal estetika, tapi juga identitas. Jadi, yuk tunjukkan kreativitasmu dan jadilah bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Beralih berita lainnya, media Vietnam, menang tapi bermain terengah-engah. Halo, Sobat Garuda. Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Myanmar di laga perdana Grup B Asian Cup 2024 memang bikin bangga, tapi nggak semua pihak kasih tepuk tangan. Media Vietnam, Soha VN, malah kasih sindiran tajam soal performa skuad Garuda, kemenangan yang dicap keberuntungan. Menurut laporan mereka, Indonesia harus terengah-engah buat raih kemenangan lewat skema lemparan maut pertama Arhan. Gol tunggal Asnawi Mangkualam di menit ke-76 dianggap lebih karena keberuntungan ketimbang strategi matang. Myanmar bermain lebih efektif sepanjang babak pertama. Bahkan sempat bikin ancaman nyata di menit-menit awal dan membentur mister gawang di menit ke-38. Tulis Sohat VN, hayo, Sobat Garuda, gimana perasaan kalian? Santai, kita bahas bareng-bareng. Vietnam, puji Myanmar, kritik Indonesia. Media Vietnam juga kasih kredit buat Myanmar yang tampil dengan strategi serangan balik defensif yang dianggap lebih tajam. Tapi buat Indonesia, kritiknya cukup pedas. 1. Timnas Indonesia terengah-engah. Menurut mereka, pasukan Shin Tae-yong kelihatan kesulitan meski punya nama besar dan ekspektasi tinggi. 2. Serangan Myanmar lebih efektif. Myanmar disebut lebih berbahaya dengan peluang-peluang matang, termasuk satu yang kena mistar. Tapi di sisi lain, Soha VN juga ngakuin kalau Indonesia tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan. Mereka bahkan menyebut kemenangan ini sebagai surat perang untuk Vietnam di laga berikutnya, sindiran atau alarm. Oke, kalau dipikir-pikir, kemenangan lawan Myanmar memang gak seindah yang kita harapkan. Tapi, siapa bilang menang itu selalu harus sempurna? Kadang, poin 3 lebih penting daripada drama di lapangan. Apa yang perlu diperhatikan timnas? 1. Efisiensi di lini serang. Lemparan Arhan emang senjata mematikan, tapi masa iya andalan kita cuma itu? Lawan berikutnya, terutama Vietnam, pasti udah baca skema ini. 2. Mental bermain di bawah tekanan. Laga lawan Myanmar nunjukin kalau timnas masih gugup ketika menghadapi tekanan tinggi. Lawan dengan serangan balik cepat seperti Vietnam bakal jadi ujian besar. 3. Finishing touch. Peluang gak boleh disia-siakan. Myanmar bisa kasih ancaman besar, tapi Indonesia harus bisa bikin peluang jadi gol. Nah, gimana menurut kalian? Sobat Garuda, yuk tulis di komentar.